Baiklah, perkenalkan nama saya M. Pandubatana, NPM G1A 019-031. Pada video kali ini saya akan memberikan 4 contoh soal dari masing-masing 4 jenis distribusi peluang diskrit. Yang pertama yaitu distribusi Bernoulli dengan rumus T X theta sama theta pangkat X 1 dikurang theta pangkat 1 dikurang X. Baiklah, kita langsung ke contoh soalnya. Eren sedang bertarung menggunakan dadu. Eren mengatakan jika hasil lemparan dadu mengeluarkan angka genap, maka ia akan menang. Jika ganjil, Eren akan kalah. Berapa peluang Eren menang? Untuk pertama-tama kita akan mencari peluang sampelnya dulu, yaitu peluang sampel dadu. Karena dadu itu ada 6 sisi dan setiap sisinya ada masing-masing angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti yang sudah saya tuliskan berikut ini. Setelah itu, kita cari kejadian angka dadu genap atau kita simbolkan dengan E, yaitu 2, 4, 6. Setelah itu, kita mencari peluang menang Eren. Peluangnya adalah 3/6 karena kejadian angka dadu genapnya ada 3, 2, 4, 6, sedangkan ruang sampelnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluang menangnya adalah 3/6. Dan peluang menang ini kita sebut saja dengan theta. Setelah itu kita simbolkan 1, 3, 5 ini karena ini adalah ganjil, yang berarti Eren kalah, kita simbolkan dengan 0 atau gagal. Sementara 2, 4, 6 yang merupakan angka genap, kita simbolkan dengan 1 sukses. Dan ini adalah daerah hasilnya. Maka dengan menggunakan rumus yang tadi, kita bisa mendapatkan hasil seperti berikut. Seperti ini. Nah, ini. P, X sama dengan 1 karena X ini diambil dari yang ini. X sama dengan 1 dengan theta 3/6 pangkat X. X sama dengan 1 dikali 1 dikurang theta, 1 dikurang 3/6 pangkat 1 dikurang X. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka dapatlah hasilnya 1/2. Baiklah, kita akan lanjut ke jenis selanjutnya, yaitu distribusi binomial dengan rumus P X sama dengan K sama dengan kombinasi N K P pangkat K Q N dikurang K. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama, penelitian menyebutkan dari 10 orang yang menjenguk orang yang terpapar virus X, 5 orang akan terpapar virus X juga. Jin sedang sakit dikarenakan terpapar virus X. Jika yang datang menjenguk Jin ada 20 orang, berapa peluang paling sedikit 5 orang terpapar? Kita buat diketahuinya. P 5/10 jumlah terpapar dari yang diketahui yang pertama. Sementara itu jumlah yang tidak terpapar ada 5/10 juga, dan kita simbolkan dengan Q. Dan X adalah banyak orang yang terpapar. Yang ditanyakan di sini adalah berapa peluang paling sedikit 5 orang terpapar. Yang maksudnya kalau dalam bahasa matematika P X sama dengan lebih dari sama dengan 5. Berapakah P X lebih dari sama dengan 5? Maka inilah rumusnya. Dan ini juga cara menyelesaikannya. P X kurang dari 5 sama dengan 1 dikurang P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1. Setelah itu dilakukan perhitungan seperti ini, dan maka dapatlah hasil 0,999799973, yang berarti kemungkinan peluang paling sedikit 5 orang terpapar hampir mendekati 1,
atau hampir pasti ada paling sedikit 5 orang yang terpapar. Lanjut ke distribusi binomial negatif dengan rumus B dikali X, K, P sama dengan X sama dengan X kurang 1, K dikurang 1, P pangkat K dikali Q pangkat X dikurang K. Contoh soalnya, Taki melantunkan 2 koin sekaligus akan mendapatkan semua sisi gambar atau semua sisi A untuk yang kedua kalinya. Pada lantunan yang keempat. X sama dengan 4. Kita buat diketahuinya dulu. X sama dengan 4, K sama dengan 2, P sama dengan setengah. Setengah ini didapat karena peluang mendapatkan semua sisi gambar dan semua sisi A adalah setengah. Karena dia itu seperti ini. A, G, A, G, G. Nah, semua sisi gambar atau semua sisi A yaitu ada 1, 2. Maka peluangnya adalah 2/4 atau sama dengan 1/2 atau setengah. Lanjut ke pembahasan soal. Langsung dimasukkan nilainya seperti rumus yang di atas tadi. Maka didapatlah hasil 3/16. Setelah itu, distribusi hipergeometrik. Rumusnya adalah ini. Contoh soalnya, RW memiliki toples berisi 20 kelereng. Di dalam toples tersebut terdapat 4 kelereng putih. Apabila diambil 3 kelereng, berapa probabilitas terambilnya 1 kelereng putih? Kita buat diketahuinya dulu. N adalah 20 kelereng yang ada di dalam toples. N kecil adalah apabila diambil 3 kelereng. Maksudnya akan ada orang yang akan mengambil 3 kelereng. Maka 3 kelereng ini disimbolkan dengan N kecil. K adalah jumlah kelereng putih yang ada di dalam toples. Dan X adalah probabilitas diambilnya 1 kelereng putih. Artinya, berapa peluang terambilnya 1 kelereng putih pada pengambilan 3 kelereng. Langsung saja kita ke pembahasannya. P, X sama dengan X kecil sama dengan kombinasi KX, kombinasi N dikurang K, N dikurang X. Kombinasi N besar dan kombinasi N kecil. Setelah itu, dimasukkan nilainya sesuai dengan K, N besar, K kecil, X, N kecil, X. Seperti juga ini. Itu didapatkan hasil seperti ini, yaitu dibagi dan akan mendapatkan hasil seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPM G1A01965. Di sini saya akan membahas soal distribusi normal. Soal pertama yaitu, dari 200 mahasiswa yang mengikuti ujian statistika di sebuah universitas, diperoleh bahwa nilai rata-rata adalah 60 dan standar deviasi adalah 10. Bila distribusi menyebar secara normal, berapa persen yang mendapat nilai A jika nilai X lebih besar sama dengan 80? Di sini kita buat pemisalan. X adalah nilai ujian. Nilai ujian yang akan ditanyakan. N adalah jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian. Mu adalah nilai rata-rata dan tau adalah standar deviasi sama dengan 0. Untuk menjawabnya, di sini kita menggunakan standarisasi X lebih besar sama dengan 80.
sama dengan standarisasi X kurang mu per tau lebih besar sama dengan 80 kurang 60 per 10. Dan kita mendapatkan hasil standarisasi Z lebih besar dari 2. Standarisasi Z lebih besar dari 2 sama dengan 1 kurang standarisasi Z lebih kecil dari 2 sama dengan 1 kurang 0,0228 yang dimana mendapatkan hasil 2,8%. Jadi, bila distribusi secara normal, mahasiswa yang mendapatkan nilai A hanya 2,28%. Soal kedua yaitu soal distribusi eksponensial. Soalnya adalah toko CD BTH tengah mengadakan diskon besar-besaran, sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari yang biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Seperti yang kita ketahui, X0-nya adalah 8 menit, dan lambdanya sama dengan 8,4 per 30 menit yang dapat disederhanakan menjadi 0,25 per menit. Yang ditanya, berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih. Probabilitas X lebih besar sama dengan X0 sama dengan 1 kurang E pangkat minus lambda dikali X0. Maka 1 kurang E pangkat 0,24 kali 8 hasilnya adalah 0,85. Maka probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih adalah 0,85. Soal distribusi Weibull. Seorang mahasiswa menghadapi 6 pertanyaan pilihan berganda. Setiap pertanyaan memiliki 5 alternatif jawaban. Jika dalam menjawab pertanyaan mahasiswa tersebut berspekulasi, maka probabilitas menjawab pertanyaan adalah untuk menjawab benar, maka probabilitas benar sama dengan 1/5. Dan untuk menjawab salah, maka probabilitas S sama dengan 1 dikurang 1 per 5. Maka akan didapatkan hasilnya yaitu 4 per 5. Soal C kuadrat. Marketing supervisor suatu perusahaan menyatakan bahwa jumlah pembeli yang membeli produk yang dijual di 6 outlet merata. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, dilakukan penelitian. Penelitian tersebut menggunakan 300 pembeli sebagai sampel. Tabel berikut ini berisi data mengenai jumlah pembeli yang membeli masing-masing outlet. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah menganalisis. Pertama, kita rumuskan hipotesis. H0 sama dengan jumlah pembeli di setiap outlet merata, dan HA jumlah pembelian di setiap outlet tidak merata. Langkah kedua yang kita lakukan adalah mencari nilai kritis. Jumlah kategori kolom outlet 1 sampai 6. Dengan demikian, degree of freedom pengujian ini K kurang 1 sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Dengan alfanya sama dengan 50%, maka nilai kritis yang didapatkan adalah 11,070%. Langkah yang ketiga adalah
mencari nilai hitung. Nilai C kuadrat dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. X kuadrat sama dengan sigma F0 kurang FE kuadrat per FE. Frekuensi harapan atau FE adalah 300/6 sama dengan 50. FE sama dengan 50. Dengan kata lain, pada jumlah pembeli 300 orang, pembelian merata di 6 outlet. Jika jumlah pembeli di masing-masing outlet adalah 50 orang.